Kenapa dia selalu kembali? Seseorang yang putus dan tiba-tiba menghilang dari hidupmu tanpa alasan yang jelas, suatu hari dia tiba-tiba muncul lagi dan mengirimimu pesan, seolah tidak pernah ada luka yang dia tinggalkan. Dan kamu pun bingung, haruskah aku menyambut dia kembali, atau haruskah aku menjauh dan menghindar? Hari ini kita akan membahas kenapa dia kembali, apa yang harus kamu lakukan, dan bagaimana kamu melindungi dirimu kali ini. Terkadang kita sering salah paham. Saat dia kembali, kita kira itu adalah bukti cinta, bahwa dia akhirnya menyadari kalau dia mencintaimu. Padahal, cinta bukan satu-satunya alasan seseorang mengetuk pintu masa lalu. Mari kita bahas satu persatu alasan kenapa dia kembali. Dia butuh validasi. Sederhananya, dia rindu dengan atensi kamu. Ketika kamu berhenti mengejar, ketika kamu berhenti menanyakan kabar, dia tiba-tiba merasa ada yang hilang. Dulu kamu selalu ada, selalu memberi perhatian, dan sekarang sunyi. Dia tidak kembali untuk kamu. Dia kembali untuk dirinya sendiri. Kamu adalah tempat yang aman untuk egonya kembali merasa penting. Rencana cinta dia di luar sana gagal. Ada orang yang pergi karena ingin mencoba yang lain, berharap rumput tetangga lebih hijau. Ketika semua yang ia cari di luar tidak memberikan validasi seperti yang kamu berikan, ia menoleh lagi ke tempat yang dulu yang selalu menerima dirinya apa adanya. Tapi ingat, dia kembali karena gagal di tempat lain, bukan karena sadar kamu berharga. Ada perbedaan besar di sana. Dia takut kamu benar-benar move on. Saat kamu kembali bersinar, dia merasa kalah. Dia tidak kembali karena ingin membangun, tetapi agar kamu tidak berhasil tanpanya. Kehilangan kendali atas kamu adalah hal yang paling mengganggunya. Kesepian bukanlah cinta. Kesepian bisa terasa seperti rindu, tapi itu bukan rindu padamu. Dia hanya rindu pada perhatianmu. Dia akan datang hanya ketika malam terlalu sepi, hati terlalu kosong, kesalahannya mulai menghantuinya. Tapi begitu dia merasa penuh lagi, dia akan bisa menghilang lagi, meninggalkan kamu. Manipulasi emosional. Ini yang perlu kamu hati-hati. Hovering, teknik manipulasi untuk menarik kamu kembali hanya untuk kemudian membuangmu lagi. Siklusnya, dia hadir, dia buat kamu berharap, kemudian dia menghilang, dan siklus ini akan berulang kembali sampai kamu sudah lupa siapa dirimu tanpanya. Kembalinya seseorang bukan tanda perubahan. Kadang itu hanyalah pola lama yang berulang dengan wajah baru. Sinyal apa saja yang harus kamu waspadai saat dia kembali? Saat dia berkata, "Aku rindu padamu," tapi dia tidak pernah meminta maaf atas kesalahan dia meninggalkanmu. Saat dia berkata, "Aku ingin lebih serius," tapi kamu tetap merasa sendirian menjalani semuanya. Dan kamu pun bisa mengukur ketulusannya dari apakah dia mengakui luka yang ia ciptakan. Kalau dia bilang, "Aku sibuk, aku belum siap," tapi tidak menyesal, artinya dia tidak kembali untuk memperbaiki. Dia hanya kembali untuk mengulangi hal yang sama lagi. Apakah dia datang hanya saat dia butuh? Kalau dia muncul di jam-jam sepi, atau menghilang saat kamu butuh kejelasan, that is not love, that's convenience. Apakah kamu merasa aman dengannya? Sadari apa yang kamu rasa saat bersamanya. Apakah hatimu selalu tegang? Bila iya, kamu pun sebenarnya sudah tahu jawabannya. Kamu tidak butuh seseorang yang hanya memperbaiki dirinya ketika dia kehilangan akses pada dirimu. Pertanyaannya, kalau dia kembali, apa yang harus kamu lakukan? Aku tahu bagian ini adalah hal yang paling sulit, karena hati kita seringkali tidak pernah logis. Kita ingat pelukannya, tapi lupa rasanya ditinggalkan. Dan berikut ini ada 5 langkah untuk membantu kamu dalam memutuskannya. Dengarkan alasan dia, bukan untuk membenarkan dia, tapi untuk melihat
apakah dia jujur, bertanggung jawab, dan dewasa. Kalau penjelasannya memutar dan menyalahkan keadaan, ini adalah red flag yang jelas terlihat. Validasi perasaan kamu. Kamu tidak harus bersikap santai, kamu tidak harus cepat memaafkan. Kepergian dia memang menyakitkan, dan kamu berhak merasakannya. Jangan langsung buka pintu. Berikan waktu dan batasan. Katakan padanya, kalau kamu kembali untuk hubungan yang serius, aku ingin melihat konsistensimu. Kamu harus mulai dengan menunjukkannya, bukan hanya bicara. Cinta itu penuh usaha. Kalau dia hanya manis di kata-kata saja, itu bukan cinta. Itu hanyalah rayuan semata. Tanyakan ini ke dirimu sendiri. Apakah kamu lebih baik setelah dia pergi? Apakah kamu merasa dihormati dengannya? Apakah kamu ingin dia? Atau kamu takut kehilangan kenanganmu bersamanya? Kalau kamu hanya takut sendiri, itu bukan alasan yang kuat untuk kembali. Jangan takut melepaskan. Kadang meninggalkan seseorang adalah cinta paling tulus pada diri sendiri. Move on bukan tentang menghapus kenangan, tapi memilih masa depan. Sebelum kamu menjawab chatnya, tanyakan ini dalam hati. Kalau dia menghilang lagi, apakah aku siap mengumpulkan serpihan hatiku lagi? Kalau jawabannya tidak, jaga dirimu. Kamu boleh membalas dengan sopan, tapi hidupmu tidak menunggu dia lagi. Ingat, orang yang benar-benar mencintai kamu tidak membuatmu mempertanyakan keberadaannya. Kamu pantas mendapatkan konsistensi, perhatian, dan rasa aman. Bukan seseorang yang datang dan pergi sesuai moodnya. Kalau dia kembali hari ini, bukan berarti kamu harus mengulang bab lama yang sudah selesai kamu baca. Kadang keberanian terbesar dalam cinta adalah tidak membuka pintu ketika masa lalu mengetuk.